Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita, karena memang saya janji ya, ini pertanyaan saudara kita masuk 2 hari yang lalu, karena memang saya janji tunggu videonya tayang ya hari Senin tanggal 25 bulan 3 03 2024 jam 7.30. Jadi saya memang janji saudara kita ini saudara kita ini mau menanyakan lagi mengenai adanya ruangan RBW-nya, tetapi luar biasa dia punya burung, alhamdulillah ya. Ini pertanyaannya saudaraku ya, panjang 1 lembar ya. Dia punya pertanyaan saudara kita ini 1 lembar ya. Ini yang saya akan jelaskan lagi 1 lembar penuh ya. Jadi tolong disimak videonya saudaraku, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, bisa kita resapi. Mudah-mudahan ada perkembangan, ada perubahan ke depannya ya. Ya, baik yang belum membangun, yang mau merencanakan membangun, begitupun juga yang sudah membangun, yang baru pemula dan yang sudah senior. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan nama channel ini ya. Tolong ditonton sampai habis, disimak videonya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW masing-masing, begitupun juga di lapangan ya, saudara-saudaraku, sobat-sobatku, kerabat-kerabatku, teman-temanku tanpa terkecuali ya, mulai Sabang sampai Merauke. Oke. Dan terhubung juga ini bulan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mau nanya ini bosku, mengenai penggunaan mesin kabut di dalam ruangan RBW. Apakah bisa satu mesin kabut menjamin? Apakah bisa mesin kabut menjamin 3 lantai? Ini ukuran RBW 6 kali 11 meter 3 lantai dan umur RBW 1 tahun lamanya ya. Dan mesin di dalam ruangan RBW sudah ya, maksudnya ini di dalam ruangan RBW, dan di dalam ruangan RBW sudah ratusan burung walet di dalam ya, sudah ratusan burung walet, malah sudah ada yang beranak ya, dan yang bertelur. Begini saudaraku ya, beranak bertelur. Kalau manusia beranak, kalau burung itu bertelur. Ya, kalau sudah bertelur itu berarti siap menetas anak. Oke. Ya. Mana lagi yang bikin polesan? Alhamdulillah. Mohon penjelasannya saudaraku dari KBRE. Ya, saya ulangi ya. Dari KBRE meminta penjelasannya secara mendetail. Ya. Kota Endrekan, Kabupaten Sulawesi Selatan ya. Ini nama channel @sukma, ini nama perempuan ya, Sukma ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan lanjut mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya nama channelnya Sukma. Kalau mesin saudara menggunakan mesin 1, mesin 3 lantai, tidak akan bisa kuasai kelembaban saudaraku ya. Apalagi ukurannya saudara ini, ukuran bangunan saudara besar, 6 kali 11, 6 lebar, 11 panjang, 3 lantai bangunan. Jadi 6 kali 11 kali 3 lantai. Ya. Di sini sudah umur 1 tahun. Wah, banyak ini saudaraku, baru 1 tahun sudah ratusan burung. Anda tahu berapa ratusannya ya? Ya, alhamdulillah saudaraku, disyukuri. Sedikit banyaknya, banyak sedikitnya disyukuri saudaraku. Kalau mengenai adanya ruangan di dalam RBW saudara itu betul-betul itu harus konsisten mengenai adanya, kalau saudara mau menggunakan media mesin kabut. Kenapa saya katakan saudara harus jenius di mesin kabut? Karena kalau 3 lantai ukuran 6 kali 11 3 lantai tidak akan menjamin itu kelembabannya ya. Tapi saya juga heran di sini saudaraku, karena saudara itu punya ratusan burung 1 tahun.
Ya mudah-mudahan betul ya saudaraku ya. Bagus kalau keterbukaan. Ya, karena kasihan nih teman-teman kita yang di luar-luar sana itu. Ya, nanti ada kekecewaan. Wah, ini sudah ratusan burung baru 1 tahun. Dan ini satu rencana saudara menggunakan satu mesin 3 lantai tidak bisa mencapai kelembaban saudaraku ya. Yakin saja. Ya. Jadi begini saudaraku, langkah yang saudara kita ini yang namanya Sukma ya, yang mengenai adanya anak-anak dari telur ke anak, itu kan bahasanya telur ke anak pecah ya. Di sini kan bahasanya ada sudah melahirkan, bahasanya ya, melahirkan itu sudah bertelur, sisa telurnya itu dingerami dulu ya. Dingerami dulu selama 1 tahun 3 hari sampai 1 tahun paling biasa juga 1 tahun 5 hari, 1 bulan, maksud saya 1 bulan. Maaf saya ulang ya. Burung itu kalau dia ngeram telur itu 1 bulan 3 hari, 1 bulan 4 hari sampai 1 bulan 5 hari terkadang di situ. Baru dia netas telur. Telurnya itu pecah jadi anak, dan anak itu hingga seperti tadi telur umurnya. Ya, 1 bulan 3 hari, 1 bulan 4 hari dan 1 bulan 5 hari baru dia terbang jadi walet dewasa. Jadi kalau sudah walet dewasa itu siap populasi penerus. Dan di sini juga saudara pertanyaannya sudah banyak polesan, alhamdulillah. Ya, yakin saya saudaraku kalau ratusan burung itu berarti saran juga begitu. Ratusan juga. Ya, jadi populasinya nanti lipat kali 2. Mudah-mudahan selamat ya. Anaknya nanti itu bisa terbang dan telurnya bisa lolos. Ya, yang jelasnya telur itu tidak akan lolos semua, pasti ada yang jatuh. Apalagi kalau saudara ini menggunakan mesin hanya 1 dalam 3 lantai. Kalau saudara bertanya, apa bisa bang? Apa bisa saudaraku menggunakan mesin pengabut? 1 mesin pengabut 3 lantai tidak bisa menjamin saudaraku. Itu maksimalnya itu kalau saudara-saudara itu tidak menggunakan media kolam ya. Beda kalau ada kolam tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara menggunakan mesin kabut khusus untuk mesin pengabut di dalam ruangan RBO 3 lantai itu harus saudara menggunakan mesin kabut kurang lebih sekitar 5 sampai 6. Karena ini panjangnya 11, lebar 5, dan adakan sekat lar. Ya, supaya saudara itu di dalam ruangan RBO itu bisa maksimal. Di dalam ruangan RBO supaya walet itu bisa beradaptasi dengan aman, nyaman. Ya. Jadi adakan sekat lar saudaraku ya. Ya, terkecuali saudara itu menggunakan lubang terjun dan jadi masalah 1 mesin. Di situ saja, di situ lubang terjunnya kan biasanya kalau lubang terjun itu dari arah poin ke LMB masuk di dalam, itu dari lantai ketiga ke bawah 2, ke bawah lagi lantai pertama, lantai ketiga, lantai kedua, lantai pertama. Hitungannya dari atas turun ke bawah. Kalau dari bawah kita menghitung ke atas, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Tapi ini arahnya dari LMB. Nah, itu kebalikannya, lantai ketiga, lantai kedua sampai lantai pertama. Jadi saudara itu harus kalau saudara menggunakan mesin pengabut tidak jadi masalah 1. Kalau di situ di lubang terjun. Nah, tetapi kalau saudara mau mencapai kelembaban itu harus menggunakan mesin, kalau ukuran 11 itu 5 sampai 6 mesin pengabut saudara gunakan. Nah, terkecuali kalau ada kolam tidak jadi masalah, 1 lantai 1 mesin pengabut. Jadi kali 3 juga mesin pengabut. Sisa saudara paralelkan itu, istilahnya sisa rancang itu sambungan selangnya. Ya, 1 tandong itu bisa mesin kabut itu 3 lantai 3 mesin kabut. Kalau saudara menggunakan media kolam atau menggunakan media baskom, penampung alat yang lain, penampung air. Ya. Jadi saudara itu harus mengambil langkah itu yang saudara lakukan. Ya, langkah-langkah di dalam ruangan RBO apa yang bisa memenuhi kelembaban, apa yang bisa mendinginkan di dalam ruangan, apa yang bisa sejutkan di dalam ruangan, itu semua tadi yang saya katakan mengenai adanya kelembaban. Kelembaban itu dari air, itu media air. Berarti kalau air itu saudara mau menggunakan mesin kabut itu tidak bisa mencapai saudaraku kalau hanya 1 mesin kabut, yakin saja. Bagaimana caranya bisa mencapai kalau 3 lantai? Sedangkan ini panjangnya 11. Ya, jadi saudara itu gimana ya? Tetapi saya juga heran di sini karena di sini saudara ini sudah ratusan burung ya, sudah ratusan burung ya. Mudah-mudahan
begitu betul saudaraku ya. Alhamdulillah. Nah, saya syukuri saudaraku, saudara itu calon sukses. Karena kenapa saya katakan calon sukses? Baru 1 tahun sudah ratusan burung. Ya, jadi disyukuri saudaraku ya. Ya, berarti saudara ini sudah mencapai kelembaban, sudah mencapai suhu. Nah, karena baru 1 tahun, bahasa ratusan itu berarti melebihi dari 100. Ya, makanya saya katakan saudara, mudah-mudahan betul apa yang saudara katakan ya. Jadi konsisten saja di dalam dorongan RBW-nya saudaraku, supaya lebih ideal lagi di dalam, lebih praktis di dalam dorongan RBW. Adakan sekat telar supaya itu burung yang sudah padat di dalam dorongan RBW saudara, karena sudah berkeloni ini ya, karena sudah berkeloni. Kenapa saya katakan sudah berkeloni? Karena bahasa saudara sudah banyak telur, sudah banyak kanakan, sudah banyak polesan, ratusan burung ya. Jadi sisa saudara gimana caranya supaya ke depannya nanti lebih padat lagi, lebih meledak lagi seperti bom ya. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Ini dari KBR Kota Indrekan ya, Kabupaten Indrekan, Sulawesi Selatan. Jadi diusahakan saudaraku ya, itu yang saudara lakukan mengenai adanya itu mesin pengabut. Gunakan mesin pengabut saudaraku. Kalau saudara mau menggunakan media mesin kabut, apakah saudara menggunakan mesin kabut itu Bismarcker atau humidifier atau F600? Biar saudara menggunakan F600 tidak bisa menjangkau itu 3 lantai kalau 11 terkecuali ukuran itu 6-7 meter. 6 kali 7 itu 3 lantai bisa dia kuasai itu kalau F600. Sisa kita sambungkan pipa, cabangkan pipa itu, bentukkan pipa T kalau lantai kedua dan lantai ketiga. Nah itu bisa, karena keras tendangannya itu kalau mesin F600 yang kayak asap keluar itu. Tetapi harganya juga luar biasa saudaraku ya. Yang tidak salah itu 4 juta ke atas itu, sampai 5 jutaan harganya. Beda kalau humidifier itu 1 juta lebih. Bismarcker itu bertingkat-tingkat juga Bismarcker, ada yang harga 2,5 juta, ada yang 3 juta, ada yang banyak ya. Tetapi kalau itu masalah antara harga mahal merek ya, model itu Walet tidak mau tahu itu. Walet itu yang dia mau tahu itu kelembabannya ya saudara-saudaraku ya. Itu kelembaban di dalam ruangan RBW, itu yang Walet dia mau tahu itu. Tidak mau tahu itu harganya mesin apa saudara gunakan di dalam ruangan saya, maksudnya ruangan saya, ruangan RBW saya, tempat tinggal saya. Itu bahasa Walet, bahasa penjabarannya Walet. Saya mau menginginkan itu kelembaban itu, hawanya dingin, sejuk dan nyaman. Begitupun juga keamanannya, jangan selalu saudara keluar masuk di dalam ruangan RBW. Amankan di dalam, terkecuali ada yang mau kita benahi di dalam, tidak apa-apa. Tetapi dia juga waktu, dimana waktu kita masuk jangan asal masuk ya. Terlalu pagi sekali masuk kan masih ada burung di dalam ya. Kalau kita masuk itu jam 12 itu berarti burung biasa ada juga di dalam, istirahat sebentar. Begitu Walet ya. Dan apabila kalau saudara masuk itu waktu maghrib petang itu lebih parah lagi, karena bahaya itu terancam bagi Walet. Karena biasa Walet bahasanya gini, kita itu kalau masuk pada waktu petang malam ya, sudah mau malam itu masih ada hawa bau keringat. Kita kalau burung bagi pemula itu biasa fatal, karena itu kalau pemula itu masih diandalkan itu menarik burung liar, sedangkan burung liar itu tajam sekali, dia punya penciuman itu kelebihannya Walet. Kapan dia masuk di dalam ruangan RBW kita, dari dalam itu masih ada aroma bau kita di dalam. Beda kalau burung sudah lama di dalam, sudah beranak, sudah bercucu, sudah bercici dan bercici seterusnya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudaraku, itu kan sudah terbiasa. Tetapi ini yang kalau baru pemula ini, jangan coba-coba selalu keluar masuk, apalagi masuk petang, masuk malam, lewat dari jam 6 gitu ya. Yang jelasnya jam 5 itu lewat ke sana jangan saudaraku. Ya, kalau perlu, kalau ada yang mau dibenahi sekalian besok saja. Nanti kita masuk itu jam setengah 8 atau jam 8. Ya, itu kita ambil waktu, kita gunakan waktu. Bahasanya kalau timer itu aktifkan itu mesin pengabut, on off. 1 jam menyala, 2 jam mati, 1 jam menyala, 2 jam mati. Ya, maksud saya on itu 1 jam, 2 jam itu off.
Ya, begitu seterusnya sampai malam. Ya, itu. Jangan sampai begitu juga burungnya nanti saudara juga keluar masuk. Pakai waktu saudaraku ya, sama dengan itu amplifier. Ya, amplifier kan bertingkat-tingkat. Ada yang biasa aktifkan mesin pemanggil itu 24 jam siang malam. Ya, berputar dari pagi ke pagi. Tetapi ada juga yang menggunakan itu nanti mati di jam 8. Biasa juga jam 9, ada juga setengah 9 itu off itu amplifier mesin pemanggil. Basingnya apa maksud saya? Suara pemanggil. Suara di LMB di daerah Poit. Nah, beda kalau suara inap. Suara inap itu suara huni itu 24 jam tidak jadi masalah karena di dalam. Ya, pernah saya angkat semua ini mengenai adanya itu suara panggil, suara tarik dan suara inap, saudaraku ya. Jadi lanjut ini saudara-saudara kita ini Sukma ya dari Enrekan ya Sukma. Tolong ditonton videonya sampai full karena ini pertanyaannya saudaraku ya. Ya, biar bukan pertanyaannya saudara pendapat kita nonton ya. Nah, itu saudara-saudaraku ya. Jadi saudara ini calon milioner. Kenapa saya katakan calon milioner? Karena saudara sudah ratusan burung baru 1 tahun. Disyukuri saudaraku. Ya, disyukuri apa yang ada. Ya, sedikit banyaknya banyak sedikitnya disyukuri. Ya, itu pesan saya, pesan penjelajah 75 rahasia mengenai adanya sukses seorang wallet. Mudah-mudahan saudara ini lebih meningkat lagi ke depannya. Lebih banyak lagi polesa, lebih banyak lagi saran, lebih banyak lagi telur. Begitupun juga kanakan yang menetas nantinya, dan begitupun juga burung liar yang bisa dia tarik. Nah, dan saran. Itu yang kita inginkan saudaraku. Sama dengan keinginannya wallet. Yang keinginannya wallet itu semua saya katakan tadi mengenai adanya kelembaban suhu dan gelap. Begitu juga adanya amannya. Jangan selalu kita keluar masuk kalau belum juga panen. Ya, adakan dulu populasi saudaraku ya. Adakan dulu populasi. Nah, jadi disyukuri saudaraku, sisa saudara itu bisa mengetahui mengenai adanya perwaletan. Bisa mendalami mengenai adanya ilmu di dunia wallet. Ya, pahami itu wallet, apa yang dicari wallet, apa yang diinginkan wallet. Selalu saya katakan, selalu bergulir-gulir saya katakan mengenai adanya di dalam ruangan RB saudara. Ya, tanpa terkecuali siapapun itu yang penting dia terjun di dunia wallet. Bahasanya petani wallet saudara kita ya, sahabat-sahabat kita di lapangan. Ya, coba disimak videonya saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami. Ya, karena kalau saya menjelaskan mengenai adanya perwallet saudara itu per detail, panjang itu, sisa saudara mencerna. Sehingga saudara bisa mengambil langkah. Seumpamanya saudara itu bangunannya itu agak lambat, apakah bangunannya itu menjenuhkan, membosankan, diusahakan saudaraku ikuti konten tutorial saya, insya Allah saudara akan berhasil. Karena selalu saya pandui, jangan bosan saudaraku ya. Ya, bahasa bosan itu Allah tidak suka, itu bahasa bosan. Bahasa mengalah itu. Ya, memang kita tujuan itu kita mendirikan bangunan RBW gedung rumahan wallet karena kita mau berhasil. Ada yang kita inginkan, ada yang kita cita-citakan, ada yang kita mau capai. Itu yang kita mau capai itu adalah saran, populasi. Ya, itu yang kita inginkan selama kita terjun di dunia perwaletan. Nah, jadi saudara-saudara itu harus lakukan itu ya. Ya, ini Sukma. Ya, namun sudah banyak burungnya ya saudaraku ya, tetap kita harus konsisten di dalam. Usahakan gimana caranya supaya itu kelembaban jangan berlaku itu hanya 1 tahun itu berlaku kelembabannya. Usahakan ini kelembaban itu continue. Konsisten setelah itu kelembaban. Kalau kurang airnya tambah air. Ya, karena itu kalau media air itu kurang itu di dalam ruangan RBW itu akan kembali panas. Apalagi kalau burung sudah padat. Nah, karena kalau sudah padat itu berarti yakin saja banyak saran. Banyak saran itu berarti banyak telur. Banyak telur itu berarti banyak menetas. Sasarannya nanti kalau anak sudah jadi lepas dari telurnya, sudah lepas, maksudnya telur ini sudah pecah jadi anak, itu biasa banyak yang mati itu kalau panas di dalam ruangan RBW. Jadi saudara harus mengambil langkah karena saudara mau menggunakan media mesin pengabut, jangan menggunakan kalau hanya 1 saudara kalau 3 lantai. Tidak bisa dia capai itu kelembabannya di dalam. Terkecuali saudara menggunakan kolam, tidak jadi masalah. 1 mesin kabut cukup di ruangan lubang terjun, cukup di situ. Tidak usah kita rancang di situ ya. Tidak usah kita rancang itu. Biarkan dia larina itu asapnya itu. Ya. Nah, itu kan itu mesin kabut itu larina itu. Kalau saudara menggunakan lubang terjun, bahasanya lubang naga, mulu naga. Ya, banyak macam itu bahasa. Yang jelasnya lubangnya masuk. Ya, gitu saja.
karena banyak bahasa juga di dunia perwaletan itu, bahasa-bahasa teman-teman kita. Nah, ada bahasa lubang terjun, ada bulu naga, ada ya jelasnya saya itu lubang terjun, jalannya masuk burung begitu saja kalau saya. Ya. Jadi lanjut saudaraku, itu tadi mengenai adanya dunia maksud saya ulang ya. Itu mengenai adanya mesin saudaraku, tidak jadi masalah kalau saudara itu menggunakan satu di lubang terjun, ya. Terkecuali saudara menggunakan jalan masuknya itu burung dari arah LMB turun ke bawah lantai pertama, lantai kedua sampai lantai ketiga, lantai kedua, lantai pertama. Itu biasa ada menggunakan itu lubang sirsak. Yang mana saya katakan lubang sirsak karena saya juga biasa merancang lubang sirsak, biasa juga merancang lubang terjun ke bawah. Semua pernah saya rancang itu, semua berhasil, alhamdulillah, sudah kelihatan semua, ya. Tergantung, ya. Jadi diusahakan saudaraku yang mengenai adanya itu kelembabannya itu, diusahakan ya dioptimalkan selalu ya. Dioptimalkan itu mengenai adanya kelembaban. Jangan dikosongkan itu air di kolam kalau saudara menggunakan media kolam, ya, atau baskom. Baskom ini cepat kering itu kalau di baskom. Harus saudara itu konsisten di bagian baskom itu kalau saudara menggunakan alat penampung air itu baskom, ya. Karena kalau baskom itu biar baskom besar itu kalau hawa panas di situ ya, itu kalau baskom itu ya paling 10 hari sudah mulai kering di situ. 10 hari, anggaplah 2 minggu. Hati-hati saudaraku ya, kalau menggunakan baskom harus continue di situ, konsisten di dalam ruangan RBW kalau saudara menggunakan media baskom. Beda kalau kolam itu sekaligus penuh. Itu pun sedangkan kolam biasa itu biasa kurang airnya, cepat kurang kalau hawa dari situ panas. Ya, itu karena itu air itu menguap. Itu menguap itu air. Jadi itu diusahakan supaya saudara itu bisa selalu konsisten di kelembaban. Jangan sampai itu tadi kolamnya itu kurang air Anda terkontrol itu. Begitu pun juga ventilasinya saudaraku ya. Kalau sudah banyak burungnya ini kan sudah ratusan burungnya ya sudah lumayan, sudah bagus. Ya, hanya saudara ini berkata, dia katakan, apa bisa bang menggunakan mesin pengabut, satu mesin pengabut 3 lantai bangunan ukuran 6x11 3 lantai. Apa bisa? Bisa. Saya katakan tidak bisa. Maksud saya ulang ya. Saya tidak pernah katakan tidak bisa. Hanya kurang mesinnya. Kalau 3 lantai perlu ditambah lagi. Karena tidak bisa mencapai itu kelembaban. Kalau hanya mengandalkan itu media mesin kabut kalau hanya satu, ya itu. Jadi terkecuali kalau di situ di lubang terjun jadi masalah, karena saya gunakan di situ di lubang terjun itu satu mesin pengabut di situ saudaraku ya. Ya. Jadi terus saudara itu gunakan mesin pengabut. Kalau saudara menggunakan mesin kabut ya, usahakan itu aktif itu jam 10 ya, bukan jam 10 malam ya, siang. Itu jam 10 siang itu 1 jam menyala saudaraku ya, 2 jam mati. Istilahnya on itu 1 jam, 1 jam on, 2 jam off. Jadi 2 jam off, nanti masuk lagi ke 3 jamnya, 1 jam lagi menyala, sampai 1 jam menyala, 2 jam lagi mati lagi, begitu terus sampai malam, sampai jam 8 kalau tidak salah itu kalau di rumah gitu, dan jam 8 malam, karena sudah berubah itu kan masih ada hawanya mesin pengabut itu masih bisa dia bisa tangkis itu hawa panas yang bisa meredam masuk di dalam ruangan RBW dari luar. Karena panas itu kalau cor itu bangunan cor ya, gedung cor, dia itu menampung kalau siang, nanti malam baru itu hawa panas masuk ke dalam ruangan RBW. Beda kalau bahasa dingin. Kalau es ya, gelas itu kita masukkan ini gelas air ya, air kita masukkan itu batu es batu, itu dia keluar itu dia punya hawa dingin. Beda kalau panas dia masuk, kebalikannya. Nah itu, coba itu gelas itu
itu gelas tadinya kering itu kita isi ada air di dalam baru kita ambilkan es batu, itu pasti basah di luar itu. Kalau sudah dingin sekali itu hancur, apa maksud saya itu sudah es batunya itu di gelas itu sudah habis, pasti basah kalau dingin sekali itu. Lari keluar itu hawa dinginnya. Kebalikannya kalau panas itu dia lari masuk kalau malam. Ya, tetapi ada justru itu kita harus optimalkan di kelembaban sama suhunya di dalam supaya ini yang hawa panas menampung masuk bisa dibendung, bisa dihalangi ini tadi kelembabannya di dalam. Justru saya katakan diusahakan itu ukuran kita optimalkan itu mengenai adanya kelembaban dan suhu supaya di dalam ruangan RBW itu tidak bisa itu panas dia kuasai, maksudnya tidak berkuasa ini panas karena ada hawanya ini dingin, ada kelembaban, ada juga suhu udara. Ya saudaraku ya. Nah itu kan itu kalau saudara kalau malam itu kan tidak lama itu akan kembali dingin itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus menggunakan media itu. Kalau saudara menggunakan kolam, usahakan itu kolamnya isi tanah liat saudaraku ya, isi tanah liat. So saudara yang mendengar ya, karena ada pertanyaan juga itu saudara kita itu kalau baskom apa bisa diisi tanah liat? Bisa. Saya selalu katakan kalau baskom itu isi tanah liat sekitar 3 cm, 2 cm, 2 cm, lebih bagus 3 cm. Ya ketebalannya itu tanah liat yang dibikin batu bata. Tanah merah juga, itu tanah merah lebih dingin lagi itu kalau kena air. Nah itu cepat mencapai kelembaban. Jadi usahakan kalau baskom itu, tetapi usahakan saudaraku ya, biar saudara menggunakan itu tanah liat, isi tanah di baskom. Kalau selalu habis airnya, tetap juga itu panas. Ya, memang tadinya itu penuh air. Nah, adanya itu karena kita tidak kontrol itu airnya kering lagi, kembali lagi panas itu. Ya, karena itu tanah itu nanti dingin kalau bercampur dengan air. Itu. Dan saudara harus itu jenius ya mengenai adanya kelembaban, begitu pun juga suhu. Ya. Itu faktor kesabaran juga saudaraku ya. Kalau begitu sudah ratusan burunya ya alhamdulillah sudah mendekati panen itu. Tapi adakan dulu populasi ya koloninya walet. Bersabar-sabar dulu. Bahasa kesabaran dulu. Disitulah ujiannya itu. Kita bersabar karena sudah banyak burungnya. Mungkin sudah gatal tangannya saudara ini mau buka sarang, sudah mau panen. Alhamdulillah. Tetapi tahan dulu saudaraku ya. Adakan populasi dulu. Tetapi kalau saudara itu mau panen ya silakan, tidak jadi masalah. Mengenai adanya panen saya tidak larang. Ya. Tetapi ada saatnya nanti saudara itu tidak berhenti panen kalau sudah banyak koloninya seperti di rumah. Saya di rumah itu saudaraku tidak berhenti panen. Karena memang pertamanya saya adakan dulu populasi. Nah, pertama itu saudaraku. Ya, yang penting saudara bisa berpuasa seperti ini bulan Ramadan berpuasa. Hanya ini berpuasa lain lagi. Itu bahasanya bisa menahan. Jangan selalu keluar masuk kalau masih pemula. Ya karena ini termasuk masih pemula ini karena baru 1 tahun umurnya. Umur RBW saudara, umur gedung walet. Itu. Jadi itu sudah itu yang saudara lakukan ya ini dari KBR Kota Nrekan. Jadi ini saudara ini kalau mau menggunakan mesin kabut saudaraku ya, usahakan itu mesin kabutnya itu diarahkan itu kalau umpamanya satu saudara mesin kabut, mending saudara itu bawa itu pasang di lubang terjun saja kalau saudara mau menggunakan satu. Tetapi pertanyaan saudara di sini di bawah kolom komentar, apa bisa menggunakan mesin kabut dalam 3 lantai ukuran 6x11? Bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa, bisa. Kalau di lubang terjun bisa di situ, biar satu, tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara mau mendinginkan ruangan di dalam ruangan RBW tidak bisa dia jangkau itu kalau hanya itu. Hanya dari air di situ mesin hanya itu satu tidak bisa. Harus menggunakan saudara itu kurang lebih 5-6. 2 di lantai pertama, 2 di lantai kedua, 2 di lantai ketiga. Terkecuali saudara ada air yang lain, apakah baskom atau kolam, tidak apa-apa satu-satu. Berarti saudara menggunakan itu 3. 1 lantai pertama, lantai kedua juga 1, begitu pun di lantai ketiga. Berarti 3 mesin kabut. Sisa saudara gimana caranya supaya itu mesin kabut itu bersamaan aktif. Karena itu mesin kabut itu cepat sekali itu saudaraku itu dicapai kelembaban mesin kabut. Tetapi saudara juga harus konsisten di
Mesin kabut itu karena cepat kalah juga itu kalau salah saudaraku ya, biasa macet, biasa juga tidak keluar air. Ya, biasa oke lah, bagus lagi mesinnya lagi, tetapi di penampungnya itu ya, penampungnya di tandongnya itu biasa kosong lagi air di situ. Kan biasa saudara menggunakan juga itu otomatis di situ, istilahnya kalau habis itu langsung menyala sendiri di situ di tandong. Biasa juga macet itu. Nah, sama dengan ini timernya, ini mesin kabut, kayak di rumah itu biasa macet timernya. Karena di rumah itu saya gunakan Helix. Ya, sisa saya reset, ya. Nah, itu menyala jam sekian, mati jam sekian. Nah, begitu. Itu sisa timer yang aktifkan itu. Timer yang matikan, timer yang nyalakan. Ya, ada yang pernah juga bertanya gimana kalau mati lampu, Bang? Kalau mati lampu ya mau diapa? Tidak jadi masalah. Tidak usah terlalu bagaimana pusing ya saudaraku ya. Santai aja. Yang penting itu kita gunakan itu timer waktu itu tadi yang saya katakan. 1 jam menyala, jam 10 mulai aktif. Jam 10 pagi. Nah, tidak terlalu pagi juga ya. Jangan jam 9 kali masih dingin itu hawa di dalam. Kalau masih jam 9 saudaraku jam 10. Nah, kalau panas sebenarnya itu jam 11, jam 12 panas. Tetapi bagus kalau sudah aktif di jam 10 karena sudah ada hawa dingin, dia bisa bendung kalau ada hawa panas dari luar. Nah, itu yang saudara perlu lakukan ya. Langkah-langkah yang perlu saudara lakukan itu. Apa yang saya katakan. Saya ulangi ya. Apa yang saya katakan tadi lakukan saudaraku ya, laksanakan. Nah, jadi semua itu yang saya kupas tadi mengenainya. Dan itu juga adanya predator, karena ini saudara ini sudah 1 tahun, berarti sudah ada predator yang tumbuh di dalam. Maksudnya sudah jadi. Usahakan saudara adakan penyemprotan ya. Ada saya bahas kemarin itu. Kalau saudara menggunakan di bawah, ya semua menggunakan bisa semua, diamond juga biasa, bisa di bawah, bisa di atas, di sirip bisa, di lantai bisa. Hanya kalau saudara menggunakan racun regen itu murah, tidak ada juga aroma bau murah. Baru tajam. Bayangkan kalau di petani padi itu yang digunakan itu, wah dia basmi itu padi itu. Ada itu saudaraku, ada di tukmer saya itu, ada di situ regen. Ya regen, mati T terakhir, regen. Itu. Ada yang pakai botol, ada yang pakai saset. Nah, sisa saudara itu gimana caranya supaya saudara itu profesional menggunakan itu di dalam ruangan RBW kalau saudara mengadakan penyemprotan. Nah, terkecuali saudara di bagian sirip. Nah, silakan lakukan saudaraku itu, gunakan diamond, jangan regen yang bagian atas. Nah, cukup bagian di bawah, karena itu nanti hama kalau yang di atas itu kalau malam itu turun ke bawah itu, ya itu semacam kecoa itu turun ke bawah. Nah, itu kalau saudara menggunakan itu regen itu tajam, murah harganya, tidak ada baunya, ya. Nah, itu. Jadi saudara paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud? Nah, itu semua tadi usahakan dioptimalkan ya. Saudara harus profesional di dalam ruangan RB-nya saudara ya, jenius. Pahami itu wallet ya. Nah, kendalanya apa? Itu saya sudah kupas tadi mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya mesin pengabuk di dalam ruangan RBW. Ya, jadi saudara itu perlu tahu ya. Nah, silakan saudara laksanakan apa yang saya katakan tadi. Saya sudah berikan pertanyaan saudara. Saya sudah menjelaskan secara mendetail, sudah panjang lebar, sudah 1/2 jam lebih. Jadi saudaraku yang lainnya yang belum saya angkat, ya mohon maaf ya, tunggu saja konten tutorial saya selanjutnya, video saya selanjutnya. Nah, dan apabila bukan pertanyaan saudara, silakan nonton. Kan di situ saudara juga bisa memetik ilmu. Pasti ada yang dicari di situ. Kan intinya kalau wallet itu ada di dalam ruangan RBW rahasianya. Oke, terima kasih banyak saudaraku karena saya sudah deal semua. Jadi saudara kita kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar. Kalau ada yang mengganjal di dalam ruangan bangunan saudara, ya, silakan sharing. Kita sharing saudaraku ya. Bagus kalau kita sharing, apalagi ini belum puasa. Mudah ada hikmah. Oke. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Adanya manusia biasa seperti saya ini ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang sempurna itu hanya Allah. Tidak ada kata ya, tidak ada kata lain. Yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga kita berhasil ya, sukses bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.